Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara sekalian rahimakumullah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat ini semoga tertuju kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikutnya, dan semoga kita semua yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita tentu dengan berbagai bekal. Allah berikan kepada kita fasilitas berupa bumi, alam raya semesta alam, ada pepohonan, tumbuh-tumbuhan, dan dari sana pula Allah menjadikan itu semua diantaranya sebagai rezeki untuk kita, dan sebagiannya adalah kita anggap sebagai harta. Sebagai seorang muslim yang bijaksana, tentu semestinya kita bijaksana dalam menggunakan, mengelola, dan membelanjakan harta. Karena semuanya itu adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan semuanya itu adalah pinjaman. Manusia hidup di dunia ibarat tamu. Yang namanya tamu pasti akan pulang. Kita akan pulang dari dunia ini. Kita pulang ke haribaan. Kita pulang dikubur ke alam barzakh dan kemudian nanti dibangkitkan. Masuklah ke hari kiamat. Manusianya sebagai tamu, maka hartanya ibarat pinjaman. Yang namanya pinjaman, maka akan diambil kembali oleh si empunya. Kita saja meminjam kepada orang lain, atau mungkin kepada lembaga keuangan tertentu. Kalau kita tidak benar dalam menggunakannya, bisa jadi kita akan ditegur dan bahkan diambil kembali. Dan sebagai peminjam harus tahu etikanya. Disinilah pentingnya kita bijaksana dalam menggunakan harta. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang harta, di antaranya beliau mengingatkan bahwa kelak tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba sehingga ia akan ditanya tentang 4 hal. Di antara 4 hal itu adalah tentang harta. Untuk masalah harta ini ditanyanya 2 hal. Dari mana dan kemana? Min aina iktasabahu. Dari mana ia memperoleh hartanya? Dari mana ia mengusahakan sehingga bisa memperoleh harta tersebut? Kemudian wa fima anfaqahu. Dan kemana ia membelanjakannya? Kita dituntut mencari dengan cara yang halal sehingga dapatlah rezeki nafkah yang halal. Tapi belum tentu kita bisa membelanjakan dengan cara yang halal. Na'udzubillah min dzalik, hartanya halal lalu digunakan untuk perkara-perkara yang negatif, zina, maksiat dan sejenisnya. Ini tentu tidak baik. Karenanya harus bijaksana mendapatkan dan
mengeluarkannya. Bagaimana agama kita telah memberikan batasan-batasan dalam menggunakan harta. Yang pertama, yang paling mendasar adalah hendaknya kita tidak berlebih-lebihan atau tidak boros. Wala tubadzir. Janganlah Anda boros. Tidak boleh kita melakukan sesuatu yang mubadzir. Bahkan dalam Al-Quran sendiri disebutkan orang yang mubadzir adalah saudaranya setan. Maksud saudara setan bukan berarti kita memiliki hubungan darah dengan setan, tapi itu adalah perilaku yang dilakukan oleh setan, dan manakala ada orang yang mencontohnya, sama dengan dia mengimitasi, meniru perilaku setan, dan berarti kita memiliki perilaku yang sama, tidak jauh dengan setan. Apa itu? Mubadzir. Atau dalam istilah lain dalam Al-Quran disebut dengan israf. Karenanya Allah mengingatkan wala tusrifu. Dalam ayat lain wala tubadzir. Jangan berlebih-lebihan, jangan mubadzir. Apa itu yang disebut dengan mubadzir? Mubadzir atau boros maknanya adalah infaqul mali, yakni membelanjakan harta fi ghairi haqqihi, bukan pada haknya. Harta yang halal gunakan untuk yang halal. Harta yang haram jangan diterima, buang jauh-jauh. Yang kedua, bagaimana bijaksana dalam menggunakan harta? Maka jangan sekali-kali menyerahkan pengelolaan harta kepada orang-orang yang tidak tahu, kepada orang-orang yang tidak memiliki ilmu tentang pengelolaan harta tersebut. Misalnya, kita punya harta diberikan kepada wakil kita untuk mengurus dan mengelolanya, sedangkan orang tersebut zalim, orang tersebut bodoh, bahkan tidak memiliki iman. Maka ini akan berimplikasi, berdampak buruk kepada kita, karena kita yang telah memberikan amanah tersebut kepada orang yang tidak punya ilmunya. Disinilah pentingnya kita punya ilmu. Segalanya harus menggunakan ilmu. Mau ibadah, gunakan ilmu. Mau bekerja, gunakan ilmu. Mau mengabdi di masyarakat, gunakan ilmu. Semuanya pakai ilmu, termasuk dalam mengelola harta. Di kita ada istilah menitipkan modal kita yang disebut dengan investasi. Cari orang yang satu, pintar, berarti mampu mengelolanya, punya ilmu. Yang keduanya, amanah. Dengan amanah, dia bisa mempertanggungjawabkan. Dia bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya dan bijaksana. Yang ketiga, bagaimana kita bijaksana dalam mengelola harta? Tunaikan segera hak-hak harta. Apa itu hak harta? Di Al-Quran disebutkan berbagai ayat yang memerintahkan kita untuk menunaikan zakat. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 43, Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah oleh kalian apa? Salat. Kemudian wa atuz zakat, tunaikan zakat. Artinya kita sebagai orang yang diamanahi harta, tunaikan hak-hak harta. Apa itu? Harta. Tuh, harta memiliki hak, yaitu zakat. Bahkan kita mungkin sering mengulang 5 ayat pertama surah Al-Baqarah. Di situ menjelaskan bagaimana karakteristik orang-orang bertakwa. Di antaranya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang iman kepada hal yang gaib, mendirikan sholat, wa mimma, dan dari apa saja, razaqnahum, yang telah kami rezekikan kepada mereka, yunfikun, mereka infakkan, mereka belanjakan. Di sini kenapa Allah menyebutkan wa mimma razaqnahum? Supaya kita tahu bahwa apa yang Allah berikan itu berupa harta, ada hak yang mesti ditunaikan. Apa itu? Zakat, infak, sedekah. Masih ada lagi hibah, masih ada lagi hadiah, wakaf.
itu adalah hak daripada harta. Ketika harta tidak dikeluarkan haknya, maka kita sama dengan zalim. Sebab orang zalim adalah tidak menunaikan haknya. Adil itu bukan sama rata. Adil itu adalah proporsional. Segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Harta ada porsinya untuk zakat. Zakat penghasilan 2,5%. Zakat mal berapa liter atau berapa kilogram makanan pokok. Ada semua hak-haknya. Tidak lebih, tidak kurang. Pas semua dijamin oleh Allah. Bahkan ketika masuk momen Idul Kurban, kita ada kelebihan harta, belikan hewan untuk kita potong, kita sembelih di hari Idul Kurban. Itu ada haknya. Bagaimana kalau tidak ditunaikan? Saya mau berikan ilustrasi. Kita makan, ya. Lalu tentu yang kita makan tidak semuanya menjadi daging dan darah. Mesti ada yang dikeluarkan. Kalau kita tidak keluarkan, sama dengan zalim. Mendolimi diri kita sendiri. Dan akibatnya adalah sakit yang dialami oleh tubuh kita. Ketika kita tidak mengeluarkan haknya, maka apa yang terjadi? Sakit. Lebih rinci lagi. Tadi kita makan, tidak dikeluarkan. Sakit yang ada. Dan ketika sekian hari sampai 1 pekan tidak dikeluarkan, bisa jadi akan dikeluarkan dengan paksa. Pun demikian dengan harta. Jika tidak ditunaikan hak-haknya dengan semestinya, maka diambil dengan cara paksa. Muncul kemudian peristiwa kita kehilangan satu barang, kita kehilangan harta. Bisa jadi saudara, itu karena kita zalim, tidak adil dalam mengeluarkan hak-hak harta. Karenanya ayo yang punya usaha dan sudah masuk waktu haul 1 tahun untuk dikeluarkan zakatnya, keluarkan zakatnya. Jangan sampai tidak barokah. Sebab kita sering berdoa dalam makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah kami fima razaqtana, pada apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami. Rezeki, harta, apapun itu, kita minta kepada Allah, berkahi ya Allah. Fima razaqtana wa qina adzabannar, dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Sebab kenapa? Harta atau anugerah dari Allah bisa menjadi ajang kita bersyukur, bisa juga menjadi ajang ujian untuk kita. Kalau benar dalam mengelolanya, adil dalam menunaikan hak-haknya, maka kita lulus. Tapi kalau tidak adil, maka akan menjadi masalah untuk diri kita sendiri, tidak barokah. Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali, beliau menyebutkan, apa itu barokah? Barokah adalah ziyadatul khair, tambah-tambahnya nilai kebaikan. Kalau ingin baik, bertambah terus hartanya, keluarkan. Di antaranya dengan sedekah. Nabi berpesan, mana qasat min malin sedekah. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Bahkan kita maklumi, bagi yang pernah mengalami pengalaman spiritual dalam menunaikan sedekah, justru bertambah terus. Yang keempat, saudara, bagaimana bijaksana dalam menggunakan harta. Yang keempat, batasi keinginan kita. Kita punya keinginan, batasi. Dan sebaliknya, penuhilah kebutuhan. Ingat, ketika kita mendapatkan honor, salary, gaji, dan sejenisnya, ingatkan 3 hal. 1, mana yang menjadi kewajiban. 2, mana yang menjadi kebutuhan. Dan yang ketiga, mana yang menjadi keinginan. Batasi keinginan kita, tapi silakan penuhi kebutuhan. Dan yang namanya kebutuhan, apalagi yang bersifat mendesak, itu mesti dicukupi seperti kebutuhan pokok. Sebab saudara, gaya hidup itulah yang mahal. Hidup itu murah. Ya. Maka kita mesti merasa cukup dengan apa yang ada. Agama kita telah mengajarkan ada zuhud, ada qanaah. Qanaah dalam kondisi keterbatasan. Lantas kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita.
Sedangkan dalam konteks atau kondisi kita memiliki kelebihan, maka sikap kita semestinya adalah zuhud, sederhana. Nah, batasi keinginan dan penuhilah kebutuhan-kebutuhan kita. Dan yang terakhir, saudara sekalian, bagaimana kita bijaksana dalam menggunakan atau membelanjakan harta, yaitu investasikan harta-harta kita pada amal-amal jariyah. Jariyah itu artinya mengalir. Nabi mengingatkan bahwa apabila seorang anak manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Apa? Sedekah jariyah. Sedekah yang kita keluarkan di mana pahala kebaikan-kebaikannya itu akan terus mengalir kepada kita. Inilah yang disebut dengan tabarat, tabungan akhirat, tabungan masa depan, investasi yang tak kenal rugi. Apa itu? Sedekah, infak, dan tentunya zakat. Kita punya harta, silakan hitung. Saya yakin kalau kita hitung-hitung begitu banyak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya masalahnya, sudahkah kita melakukan sedekah amal jariyah yang mana pahalanya untuk kita? Terkadang kita bawa uang 100.000 rupiah ke pusat perbelanjaan. Pasti kalau kita mau belanja banyak, sangat kecil dan tidak cukup 100.000 rupiah itu. Mau beli pulsa untuk 1 bulan, 100.000 itu ya termasuk kecil untuk 1 bulan. Lalu beda lagi halnya manakala kita masuk ke masjid, ketemu kotak yang kita sebut dengan kotak infak atau tromol. Ya, apa yang terjadi? Kita menyeleksi dari saku atau dompet kita. Ada lembar 100 ribuan warna merah, lembar 50 ribuan, bahkan ada 75 ribu yang terbaru, 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu, 1000, 2000, bahkan 1000, bahkan 500 yang logam. Bagi kita tentu ya akan berusaha memberikan yang terbaik. Sebab belum disebut orang yang memiliki kebajikan sampai ia menginfakkan sesuatu yang disukainya. Kalau kita suka diberikan yang terbaik, maka semestinya kita juga memberikan yang terbaik. Sayangnya saudara, kita ini ingin diberi dengan yang terbaik, ingin diberi dengan sesuatu yang banyak dan berlimpah, tapi giliran untuk memberi kepada orang lain, kita masih pilih-pilih. Itulah yang disebut dengan al-bakhil, penyakit bakhil. Nabi mengingatkan, orang yang dermawan dekat dengan rahmat Allah, dekat dengan orang artinya disukai oleh orang-orang, dan dekat dengan surga, tapi jauh dari neraka. Sebaliknya, orang yang bakhil jauh dari rahmat Allah, jauh dari manusia. Orang-orang pun tidak mau melihatnya dekat kepada neraka, tapi jauh dari surga. Jauh dari surga, dekat ke neraka. Tentu kalau kita punya akal sehat, saudara, kita lebih senang masuk ke surga. Tapi sudahkah kita melakukan amal-amal surga? Apa itu? Di antaranya dengan berdonasi. Saudara sekalian yang berbahagia, bijaksana dalam menggunakan harta. Ayo, karena itu saudara, harta yang Allah berikan, gunakan sebaik-baiknya. Ingat, di dunia ini adalah fana. Di dunia ini kita hanya sementara. Bahkan dunia dari kata dana artinya rendah-rendah. Kita hidup di dunia, betul. Kita sebagai tamu di dunia ini, betul. Tapi sebagai tamu yang sementara harus tahu diri. Kita kalau ingin menjadi ahli surga, maka kita harus melakukan amalan-amalan ahli surga.
Apa itu? Kita melakukan kebaikan-kebaikan melalui fasilitas harta yang telah Allah berikan. Saudara sekalian rahimakumullah, sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa yang harus kita cari adalah bagian kita di akhirat. Dalam surah Al-Qasas ayat 77, Allah mengingatkan demikian. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah oleh kamu apa? Bagianmu daripada negeri akhirat yang telah Allah berikan kepada kamu. Apa? Pahala. Ya. Urusan dunia, wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah kamu lupakan dunia. Berarti dunia ini adalah fasilitas. Kita hidup di dunia, jangan lupakan dunia. Dan dunia itu sebagai medium kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan larangan untuk kaya. Tidak ada larangan untuk memiliki harta. Yang ada adalah larangan boros. Yang ada adalah larangan menggunakan harta bukan pada tempatnya. Yang ada adalah larangan untuk bakhil. Silahkan kita punya harta, tapi bijaksanalah dalam menggunakan harta. Utamanya harta tersebut bisa mengantarkan kita di dunia kelak menuju akhirat dengan selamat. Karena bisa jadi gara-gara harta kita celaka, tapi alhamdulillah jika wasilah sebab gara-gara harta kita bisa menjadi selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin, amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dalam mengelola harta, sehingga harta tersebut bisa manfaat, bisa maslahat, dan penuh keberkahan untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.